Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Andiningrat ST MT, dosen tetap pada program studi D4 Transportasi Laut di Politeknik Maritim AMI Makassar. Saat ini saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek dalam rangka pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen pada kegiatan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Operasi Terminal Kontainer. Saya mengampu mata kuliah operasi terminal kontainer pada semester genap di setiap tahun akademik, termasuk tahun akademik 2024-2025 saat ini. Mata kuliah operasi terminal kontainer merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi D4 Transportasi Laut. Mata kuliah ini memiliki beban 4 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum, yang dirancang untuk membekali taruna-taruni dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam bidang operasional di pelabuhan, khususnya di terminal kontainer. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar taruna-taruni mampu memahami dan menangani pekerjaan serta permasalahan dalam operasi, manajemen, dan aspek komersial terminal kontainer secara komprehensif. Taruna-taruni juga akan diajak untuk mengenali berbagai jenis kapal dan kontainer, memahami karakteristik terminal, serta menelaah aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan dalam operasi terminal modern. Mata kuliah ini mendukung secara langsung capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. CPL 2, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, menguasai pengetahuan dasar tentang sistem dan pengelolaan kepelabuhanan. CPL 4, mampu menunjukkan kriteria bermutu dan terukur. CPL 5, yaitu mampu menangani pekerjaan dan pemecahan permasalahan dalam operasional logistik serta distribusi transportasi, warehousing, cargo and shipping, inventory, purchasing, goods inspection, logistik, information services, customer service, and satisfaction, perdagangan internasional. Dalam proses pembelajaran, taruna-taruni diharapkan mencapai sejumlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya, CPMK 1 menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen kepelabuhanan secara mandiri. CPMK 2 menguasai pengetahuan dasar tentang aspek komersial dan keuangan dari operasi terminal kontainer. CPMK 3 menunjukkan kriteria bermutu dan terukur. CPMK 4 mampu menangani pekerjaan dan pemecahan permasalahan dalam hal operasi, manajemen, dan pemahaman komersial bisnis terminal kontainer. Adapun materi pembelajaran secara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Latar belakang perdagangan lintas laut global, komoditas, dan rute pelayaran. Yang kedua, jenis kargo, pengaruh globalisasi, kontainerisasi, dan revolusi kontainer. 3. Skala ekonomi kapal, pelabuhan, dan peran dalam rantai pasok. 4. Model administrasi pelabuhan, konsep terminal, kemitraan publik swasta. 5. Jenis dan fungsi terminal, gateway transshipment, kepemilikan operator global dan regional. 6. Karakteristik, standar ISO, jenis kontainer dan kapal kontainer. 7. Tanda dan angka kontainer, keamanan, pemeliharaan, keekonomian kapal kontainer. 8. Permintaan kapasitas global, infrastruktur, dan tata letak terminal. 9. Peralatan terminal, otomatisasi, desain terminal khusus. 10. Operasi kapal dan dermaga, pemuatan, kinerja, yard management. 11. Operasi gerbang, gateway, keamanan, inspeksi, container freight station atau CFS,
penggunaan IT dan Terminal Operation System atau TOS, dan aplikasi iStore atau iStorage. 12. Key Performance Index operasi terminal, metrik lingkungan, pemeliharaan peralatan. 13. Manajemen Health, Safety, Security, and Environment, HSSE, International Maritime Dangerous Goods Codes, IMDG Codes, dan International Ships and Port Facility Security Code, ISPS Code. Yang 14, struktur biaya pendapatan, risiko, dan Key Performance Index keuangan terminal. Bentuk dan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu melalui pertemuan tatap muka atau offline dan daring atau online. Nah, pembelajaran offline dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif di dalam kelas, dan praktik di laboratorium transportasi laut. Sementara pembelajaran online memanfaatkan platform seperti Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp untuk mendukung kelancaran, komunikasi, dan interaksi akademik. Selain itu, proses pembelajaran juga terintegrasi dengan sistem informasi akademik atau SIAKAD dan dilengkapi dengan berbagai metode seperti kerja kelompok, tugas terstruktur, dan tugas mandiri guna mengembangkan pemahaman serta keterampilan taruna-taruni secara aktif dan menyeluruh. Hal ini tentu saja untuk memastikan keterampilan taruna-taruni dapat memenuhi tuntutan dunia kerja di bidang kemaritiman yang dinamis. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas penilaian teori dan praktik. Untuk penilaian teori, komponen yang dinilai meliputi sikap berupa keaktifan taruna-taruni dalam diskusi dan presentasi dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, dan ujian akhir semester atau UAS yang memiliki bobot terbesar yaitu 50%. Sementara itu, untuk penilaian praktek terdiri dari 4 komponen utama, yaitu persiapan sebesar 10%, cara kerja sebesar 20%, hasil kerja yang menjadi penilaian utama dengan bobot 50%, serta ketepatan waktu dalam proses tugas praktik dengan bobot 20%. Mata kuliah ini sangat relevan dalam menjawab tantangan industri pelabuhan dan logistik modern, serta menjadi fondasi penting bagi taruna-taruni Polimarin yang ingin berkarir di sektor kepelabuhanan, terminal kontainer, atau manajemen transportasi laut secara luas. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah operasi terminal kontainer berikut ini, di mana saya mengajar di kelas TL2A. Materi pembelajaran yang saya bawakan adalah materi pertemuan 14, yaitu manajemen HSSE, Health, Safety, Security, and Environment di terminal kontainer, yang diuraikan dalam kebijakan HSSE di terminal kontainer. Kecelakaan umum yang terjadi di terminal kontainer, International Maritime Dangerous Goods Codes atau disingkat IMDG Codes, dan International Ships and Port Facility Security Code atau disingkat ISPS Codes di terminal kontainer. Grup siap, gerak. Lapor T2A siap mengikuti pelajaran. Lanjutkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, in English we call it good afternoon. Ya, oke. Are you ready for our lecture for today? Ya, ready. Oke. Gerah ya, tapi it's okay. Kita belajar. Ya. Nah, kali ini saya akan mengajarkan pertemuan yang ke-14 ya, kuliah yang ke-14 dengan materi bisa kalian baca di papan, yaitu HSSE ya.
Kemudian apa sih singkatan HSSE itu? Singkatannya adalah Health, Safety, Security, and Environment. Jadi berbicara tentang kesehatan, kemudian keselamatan, keamanan, dan lingkungan, tapi di manajemen di terminal kontainer. Karena mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah apa itu? Operasi terminal kontainer, tapi pembahasannya tentang HSSE, IMDG code, dan ISPS code. Siap untuk belajar? Oke. Definisi HSSE. Tadi saya sudah informasikan HSSE singkatan dari Health, Safety, Security, and Environment. Penyebutannya harus bagus ya. Oke. Nah, HSSE merupakan sistem manajemen yang sifatnya terpadu supaya di terminal peti kemas itu semua operasi yang berjalan itu terlaksana dengan baik tanpa ada kecelakaan, kan? Jadi customer yang dilayani, pegawai pihak manajemen yang melayani itu juga dalam posisi mereka selamat. Tapi jangan lupakan lingkungan. Jadi lingkungan di mana terminal peti kemas itu beroperasi juga akan tetap terjaga seperti itu. Paham ya? Nah, jadi di sini kalian bisa membaca bahwa HSSE itu menjadi pilar apa? Pilarnya ada berapa? Ada 4, yaitu apa? Menjamin keselamatan. Nah, yang kedua, melindungi aset dan yang ketiga, kemudian memastikan jadi intinya dengan nanti manajemen terminal peti kemas melaksanakan manajemen HSSE ini, maka diharapkan bahwa apa? Produktivitas terminal peti kemas itu atau terminal kontainer itu akan meningkat sebanyak berapa? 25% dan angka kecelakaan kerja akan berkurang sebanyak 40% ya. Jadi seperti itu adik-adik semua. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Prinsip dasar dari manajemen HSSE. Bisa kalian baca coba. Yang pertama tadi apa? Mencegah kecelakaan kerja. Kemudian menyediakan perlindungan yang sifatnya komprehensif menyeluruh, yaitu menyediakan apa? Alat pelindung diri, disingkat APD. Kemudian apa? Kenapa dilaksanakan ini? Karena kita harus mematuhi, bahasa Inggrisnya itu compliance, kepatuhan terhadap peraturan standar internasional dari IMO, International Maritime Organization. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kebijakan HSSE di terminal kontainer. Kebijakan itu tertulis ya. Jadi ada pihak di terminal divisi di terminal peti kemas atau terminal kontainer itu memang urusannya ini manajemen K3 ini tadi, manajemen HSSE ini tadi ya. Jadi mereka mengatur SOP bagaimana pelaksanaan standar operasional prosedur pada saat operasi di terminal kontainer, ya kan? Nah, kebijakannya tertulis. Nah, setelah dia pelaksanaan setiap operasi, kemudian dia senantiasa selalu evaluasi risiko, ya. Jadi pelaporan secara tertulis dari kegiatan operasi itu tadi, apakah ada yang missing dari SOP-nya, apakah ada yang tidak dilaksanakan secara atau tepat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya. Oke, kemudian pelatihan dan sosialisasi. Jadi menuju aspek ini tercapai, implementasinya sebanyak 100%, maka dia harus ada apa? Selalu ada pelatihan terhadap karyawan-karyawan pihak pekerja yang ada di terminal kontainer. Nah, kemudian selain ada pelatihan, selalu disosialisasikan manajemen HSSE ini tadi atau dalam K3 ini tadi, ya. Nah, kemudian ini kita sudah masuk di bagian statistik kecelakaan di terminal kontainer. Nah, kenapa HSSE ini tadi penting? Karena data menunjukkan bahwa statistik kecelakaan di terminal kontainer itu cukup tinggi, ya kan? Karena resikonya memang tinggi kan? Iya. Kontainer ukuran berapa? Yang kita sudah pelajari. 20 feet, 40 feet, dan jenis-jenis kontainernya kan?
Nah, jenis apa di sini kecelakaan utama yang ada? Ada 3 sih, kan? Yang paling utama kalian bisa lihat ada jatuh dari ketinggian. Sekitar persentasenya 35% dari total kecelakaan. Tertimpa kontainer atau peralatan alat angkat ini maksudnya mungkin ya. Nah, 8%. Paparan bahan berbahaya. Ini akan kita lanjut analisis nanti di MDGs Code ya. Nah, jadi secara umum dari 3 jenis kasus tadi ya, 3 jenis utama penyebab kecelakaan di terminal kontainer, maka kesimpulannya adalah prosedur penanganan kecelakaan dan investigasi adalah apa? Kesimpulannya, pelaporan insiden segera apabila terjadi kecelakaan. Yang berikutnya, investigasi harus selalu dilakukan oleh tim HSSC. Jadi belajar dari kesalahan, apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian mengimplementasikan tindakan korektif dari hasil investigasi tadi. Ya, ini 3 prosedur penanganan kecelakaan dan investigasi. Itu bagian pertama, ya, yaitu HSSE, kan? Kebijakan HSSE. Nah, sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu apa? EMDG Code. Apa kepanjangannya? International Maritime Dangerous Goods. Apa itu artinya? Barang, goods itu kan barang. Bukan baik ya, biasanya good. How are you today? I am good. Saya baik-baik saja. Tapi yang itu goodnya ada apanya? Ada S-nya. Ada S-nya itu berarti barang-barang, ya kan? Ditambah dangerous sebelumnya berarti barang berbahaya. Nah, barang-barang berbahaya yang diklasifikasikan oleh IMO, kan? International Maritime Dangerous Goods. Nah, jadi terminal peti kemas wajib mematuhi ketentuan ini. Jadi kalau mereka menangani barang-barang berbahaya yang terdiri dari berapa? 9 bagian, ya, 9 pengelompokan atau klasifikasi utama, maka mereka harus menjamin keselamatan penanganan dari bahan berbahaya itu tadi. Nah, tujuannya apa? Keselamatan pengangkutan harus selalu dijamin, terutama untuk yang kedua, yaitu mencegah polusi laut. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu ISPS Code. Nah, Fitri coba apa bacanya itu? How do you ini coba dibaca? International Ship and Port Vessel Security Code. Iya, jadi semua peraturan terkait bagaimana apa ini? Ship internasional, kapal-kapal internasional dan keamanan ya, fasilitas pelabuhan. Terkait apa? Ternyata ISPS Code ini adalah regulasi internasional ditetapkan untuk apa? Meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sebagai respon dari serangan 11 September tahun 2001, ya kan? Nah, jadi secara global ditetapkan 1 Juli 2004 dan semua negara-negara IMO itu harus mengadopsi, termasuk apa? Termasuk Indonesia semua. Nah, melalui apa? Peraturan Menteri 134 tahun 2016. Berlaku bagi apa? Berlaku bagi kapal-kapal berukuran di atas 500 gross tonnage. Nah, apa yang terjadi? Komponen utama ISPS Code ini terdiri dari apa? Coba Fitri, yang pertama ship security plan and port facility security plan. Jadi berupa apa ini? Dokumen yang berisi seluruh prosedur dan langkah keamanan yang diterapkan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan. Ya, jadi harus ada assessment ya dari pihak atau otoritas yang berwenang. Kemudian ada petugas khusus, ship security, yang terlatih dan bersertifikat, ya, yang akan mengimplementasikan dan melaksanakan semua rencana-rencana keamanan di kapal dan fasilitas pelabuhan. Kemudian level keamanan terdiri dari berapa tingkat? 3. Ada yang? Iya. Luar biasa. Jadi ditetapkan oleh pemerintah apa ini? Berdasarkan informasi dari intelijen. Jadi berdasarkan laporan dari intelijen, ya kan? Nah, kontrol aksesnya harus sistemnya ketat. Jadi untuk masuk ke
area fasilitas pelabuhan itu tidak sembarang orang, ya. Jadi harus pakai barcode untuk masuk. Kan di scan kapan kau masuk, kapan kau keluar. Tidak boleh masuk keluar seenaknya saja, nggak bisa. Nah, berikutnya untuk ISPS code di Indonesia, di terminal-terminal yang ada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, mulai dari apa implementasinya? Yang pertama, pembangunan pagar setinggi 2,4 meter, sistem CCTV 1 kali 24 jam, kemudian pos pemeriksaan dengan sistem identifikasi, bahkan yang biometrik, tim keamanan khusus, ya, pelatihan anti terorisme, patroli 24 jam, kemudian pemeriksaan kapal dan kendaraan dengan unit K9. Nah, kolaborasi dengan otoritas TNI, Angkatan Laut, polisi, ya, di sekitar Polri, di sekitar area pelabuhan atau terminal kontainer. Kemudian selalu ada simulasi gabungan, kan pelatihan maksudnya drill terhadap bagaimana penanganan terhadap ancaman keamanan, ya. Nah, kalau di Indonesia 75% diterapkan, 75% angka penurunan angka pencurian dan penyusupan di fasilitas pelabuhan. Oke, kita tiba di kesimpulan. Nah, ada 3 poin untuk materi apa tadi materinya? HSSE, IMDG, ISPS code. Sistem ini membentuk apa? Membentuk standar keamanan secara internasional, penyelenggaraan operasi terminal kontainer yang aman, selamat, tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, pendekatan terpadu untuk pencegahan kecelakaan. Jadi menurunkan angka kecelakaan kerja. Seperti saya ungkapkan tadi, bisa jadi topik skripsi pada saat kalian kerja praktek. Ingat, tahun depan sudah harus seminar proposal. Nah, salah satunya bisa jadi bahannya implementasi HSSE, implementasi IMDG code, implementasi ISPS code. Nah, kenapa penting? Karena pelabuhan beroperasi, terminal kontainer beroperasi harus memenuhi standar IMO karena Indonesia merupakan negara anggota IMO. Jadi wajib mengadopsi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh IMO. Itu ya kesimpulan pertemuan kita. Nah, tapi sebelum thank you and see you next time, kita tanya jawab dulu lah ya terhadap materi yang kita bahas tadi. Kan? Oke. Setelah materi tadi saya paparkan, ada yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Ada? Ya, 2 pertanyaan lah. Oh ya, Nabil, silakan Nabil, apa pertanyaannya? Berdiri, Bu. Ya, silakan berdiri. Baik, izin Bu, saya mau bertanya. Bagaimana penerapan IMDG code di terminal peti kemas, terutama dalam penyimpanan kontainer berisi bahan berbahaya? Oh ya, oke. Ada berapa tadi bahan berbahaya? Ada 9 ya, 9 bahan berbahaya. Salah satunya yang, silakan duduk. Nah, salah satunya bahan berbahaya tadi Jessica Wongso, masih ingat? Cyanida, ya kan? Kalau nuklir, zat radioaktif, uranium, kan? Dan oksigen juga termasuk barang berbahaya, ya. Jadi, oke, thank you Nabil atas pertanyaannya, ya. Nah, jadi berdasarkan peraturan IMDG Code berarti memang terminal kontainer harus mensegregasi atau memberikan apa? Ada pemisahan terhadap penanganan muatan barang berbahaya, kan? Jadi untuk mengantisipasi ini tadi tercampurnya barang berbahaya dengan barang-barang karena memang dia membutuhkan penanganan yang khusus. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan Faika, ada pertanyaan apa Faika? Bagaimana ISPS Code bisa melindungi keamanan terminal dari ancaman eksternal seperti penyelundupan? Oh ya, oke. Terima kasih, silakan duduk. Nah, pertanyaan yang menarik ya dari Faika. Nah, sekarang kalau Nabil tadi pertanyaan tentang
DGS code. Nah, sekarang Faika bertanya tentang apa? ISPS code. Bagaimana ISPS code itu bisa melindungi dari kasus penyelundupan. Nah, tadi kan sudah diterangkan, ISPS code itu berarti sistem keamanan dari fasilitas pelabuhan. Jadi berjenjang kan sistem pengamanannya, mulai dari pagar, ada gate untuk masuk, tidak boleh sembarang orang masuk, itu kan pakai barcode, izin masuk jam berapa, jam keluar jam berapa. Selain itu ada CCTV 1 kali 24 jam yang mengawasi, ya kan? Siapa saja yang akses area pelabuhan. Jadi saya kira dengan melaksanakan prosedur-prosedur tadi, ya kan, SOP tadi, maka pelabuhan bisa aman dari kasus penyelundupan dari orang yang tidak berwenang yang bisa mengakses pelabuhan. Oke? Nah, sekarang kalian sudah bertanya, saya yang bertanya, ya kan? Oke. Tunggu ya, sebentar saya pilih ya siapa yang saya tanya ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa perbedaan ISPS code dan DGS code dalam pengelolaan di terminal kontainer ya. Apa perbedaan? Kan ada kadang menggunakan kontainer peti kemas ya, dua-duanya bisa kok dipakai, kan? Tapi saya lebih karena satu kata kontainer lebih mudah kan digunakan dan lebih internasional kan. Kalau peti kemas lagi 2 suku kata. Siapa dia? Tunggu dulu saya pilih-pilih siapa orangnya. Nah, Nana coba bisa berdiri Nana, bisa enggak jawab perbedaan ISPS code dan DGS code? Oke, silakan. Oke. DGS code fokus pada penanganan dan pengangkutan bahan berbahaya termasuk cara penyimpanan, pelabelan dan klasifikasinya untuk mencegah kecelakaan. Sedangkan ISPS code fokus pada keamanan fisik pelabuhan dan kapal dari ancaman eksternal seperti terorisme, penyelundupan dan sabotase. Oh iya, good job. Coba mantap. Oke. Nah, saya kira cukup kuliah kita pada hari ini ya. Ya. Jadi sudah ada yang bisa diperoleh kan dari kuliah kita hari ini tentang HSSE, DGS code dan ISPS code. Oke, saya absen dulu ya. Oke. Sudah nih saya isi siakatnya. Nah, selanjutnya mungkin sebelum saya tutup, siapkan dulu sebelum saya tutup. Duduk, siap, gerak. Lapor, TL2A telah menerima pembelajaran. Oke, lanjutkan. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat di tempat. Jadi demikian tadi kuliah kita untuk pertemuan ke-14. Nah, selanjutnya pertemuan ke-15, setelah itu kita ujian akhir semester ya. Kemudian jangan lupa masih ada lab kan untuk pertemuan 14-15. Nah, terima kasih sudah menghadiri kuliah kita siang hari ini ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye bye. See you.